semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royhana. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang apa itu BIPA. Jadi setelah saya mempelajari beberapa jurnal dan referensi, saya menemukan beberapa sebuah pengetahuan tentunya tentang BIPA, yaitu ternyata bahasa Indonesia merupakan salah satu aset yang paling berharga bagi bangsa Indonesia. Jadi keberadaannya itu senantiasa dijaga dan eksistensinya itu dijaga baik dalam lingkungan pendidikan maupun non pendidikan. Nah, sedangkan BIPA atau bahasa Indonesia bagi penutur asing merupakan suatu istilah untuk program pembelajaran bahasa Indonesia yang dikhususkan untuk warga negara asing, tentunya dalam mempelajari bahasa dan kebudayaan di Indonesia. Nah, program BIPA ini menjadi populer dan semakin diminati sejak terbukanya perdagangan bebas. Nah, namun hingga kini ternyata masih ditemukan beberapa perbedaan pendapat tentang cara mengajarkan bahasa Indonesia kepada penutur asing secara efektif. Nah, baik yang berkaitan dengan alat-alat untuk mencapai tujuannya, materi yang senantiasa diajarkan maupun metode pengajarannya. Nah, dalam BIPA ternyata juga terdapat tujuan yang lebih dirinci, yaitu misalnya penguasaan kemampuan bahasa Indonesia yang reseptif dan produktif. Kemudian juga penguasaan dalam pengetahuan budaya Indonesia, adat istiadat, dan sistem sosial. Bahkan penguasaan bahasa Indonesia untuk pengembangan suatu ilmu, baik komunikasi bisnis dan profesi yang ditekuni. Nah, sehingga dari beberapa pendapat para ahli, beberapa yang saya baca, dapat saya simpulkan bahwa BIPA merupakan salah satu cara yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia bagi warga negara asing untuk memberikan informasi mengenai bahasa dan kebudayaan Indonesia. Dan hal itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya membaca, menulis, menyimak, dan lain-lainnya. Nah, sekian informasi atau sedikit informasi paparan yang saya sampaikan. Banyak kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat